Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rizkolojian dengan nomor induk mahasiswa 19240652. Di sini saya akan membuat sebuah database sesuai dengan materi proyek praktikum manajemen sistem basis data. Oke, pertama-tama kita buka XAMPP-nya dan kita aktifkan MySQL-nya. Setelah aktif, kita buka command prompt. Lalu kita ketik cd XAMPP, cd MySQL, cd bin MySQL min u root. Oke, pertama-tama kita membuat database baru dengan cara create database Arif, lalu show databases, bisa kita lihat database Arif telah berhasil dibuat. Setelah itu kita use Arif untuk menggunakan database-nya. Lalu yang pertama itu ada DDL atau Data Definition Language. Yang pertama itu kita membuat table baru dengan perintah create table beasiswa, karena nama tabelnya adalah beasiswa, dengan field name dengan tipe data varchar, lalu nama dengan tipe data varchar juga, kemudian jenis kelamin dengan tipe data enum, laki-laki dan perempuan, kemudian fakultas dengan tipe data varchar, lalu prodi atau program studi dengan tipe data varchar juga, lalu IPK tipe data varchar, lalu untuk primary key di sini saya letakkan pada bagian nama. Lalu untuk melihat apakah berhasil, kita show tables dan dash beasiswa. Wah, bisa kita lihat di sini field atau isi fieldnya telah berhasil dibuat dan primary key terletak pada bagian nama. Kemudian kita dapat menghapus primary key lama dengan alter table beasiswa drop primary key. Dash beasiswa. Di sini primary key telah berhasil dihapus. Kemudian untuk membuat primary key baru, dengan perintah add primary key. Di sini saya meletakkan primary key baru pada bagian name. Dash beasiswa. Primary key telah berhasil diubah ke name atau name sebagai primary key baru. Kemudian kita dapat menambah field baru pada table dengan artikel table siswa, add nomor HP varchar 20, dash beasiswa. Field nomor HP telah berhasil dibuat. Kemudian kita dapat mengubah nama field dengan
alter table beasiswa, change nomor HP. Di sini saya mengubah field nomor HP ke email, nanti data varchar, dash beasiswa. Di sini field nomor HP telah berhasil diubah ke email. Kemudian kita dapat menghapus field pada table dengan perintah drop alter table beasiswa, drop email, show this beasiswa. Field email telah berhasil dihapus. Kemudian show tables. Selanjutnya kita dapat mengubah nama table dengan alter table beasiswa, rename to. Di sini saya mengubah nama table beasiswa menjadi penerima beasiswa. Lalu kita show tables. Di sini nama table telah berhasil diubah. Selanjutnya kita masuk ke DML atau Data Manipulation Language. Kita dapat menambahkan data pada table dengan perintah insert into penerima beasiswa values. Di sini untuk data penerima beasiswa telah saya letakkan pada notepad dan akan saya kopikan saja agar dapat menghemat waktu. Lalu untuk menampilkan data pada database, select bintang from penerima beasiswa. Bisa kita lihat data pada table telah berhasil kita buat. Lalu kita dapat menambahkan data baru pada table. Insert into penerima beasiswa values. Lalu kita masukkan NIM. Lalu nama. Jenis kelamin. Lalu fakultas. Kemudian prodi, lalu IPK, select bintang from penerima beasiswa. Bisa kita lihat data baru telah berhasil kita tambahkan. Kemudian kita bisa
menghapus data pada tabel dengan perintah delete. Delete from penerima beasiswa where NIM 1903 01 023. Lalu kita lihat lagi. Di sini data yang kita tambahkan tadi telah berhasil dihapus kembali. Kemudian dapat mengubah data pada tabel dengan perintah update penerima beasiswa set IPK (3,24) where NIM 19/12/01/099. Lalu kita lihat lagi. Di sini yang kita ubah adalah untuk mengupdate IPK menjadi 3,24, di mana NIM 19/12/01/099. Lalu selanjutnya kita masuk kepada operator pembanding. Pada operator pembanding ini terdapat operator sama dengan, dan cara penggunaannya adalah kita bisa melihat dengan cara select from penerima beasiswa where fakultas operator sama dengan ini untuk melihat data. Dengan di sini saya buat yang fakultas MIPA, maka database akan menampilkan data yang terdapat pada fakultas MIPA. Kemudian operator tidak sama dengan penerima beasiswa where fakultas tidak sama dengan MIPA. Di sini tidak sama dengan MIPA maksudnya fakultas MIPA tidak akan ditampilkan pada database ini atau pada data ini. Kemudian untuk operator lebih besar, penerima beasiswa where IPK lebih besar dari 3,40. Di sini data penerima beasiswa yang ditampilkan hanya yang IPK-nya di atas atau lebih besar dari 3,40. Kemudian untuk lebih besar sama dengan, sama saja, select from penerima beasiswa where IPK
lebih besar sama dengan 3,30. Di sini penerima beasiswa yang ditampilkan hanya yang lebih besar sama dengan 3,30. Jadi di sini menampilkannya mulai dari 3,30 dan ke atasnya. Kemudian untuk lebih kecil dari atau operator lebih kecil dari, penerima beasiswa where IPK lebih kecil dari 3,20. Terdapat kesalahan. Di sini data yang ditampilkan hanya yang IPK-nya lebih kecil dari 3,20. Lalu untuk lebih kecil sama dengan, sama saja. Select bintang from penerima beasiswa where IPK lebih kecil sama dengan 20. Maksud saya 3,20. Maka data yang ditampilkan adalah yang IPK-nya 3,20 atau di bawahnya. Kemudian kita masuk ke operator logika. Yang pertama ada operator AND. Dan cara penggunaannya adalah select bintang from penerima beasiswa where fakultas pertanian and IPK lebih besar 2,30. Di sini maksudnya data yang ditampilkan adalah data yang terdapat pada Fakultas Pertanian dan IPK-nya lebih besar dari 2,30. Lalu penggunaan N yang lain, select from penerima beasiswa where IPK lebih besar sama dengan 3,40 and prodi sama dengan teknik informatika. Maka data yang ditampilkan adalah mahasiswa yang IPK-nya lebih besar sama dengan 340 dan berada di prodi teknik informatika. Kemudian kita masuk ke operator OR. Select from penerima beasiswa where jenis kelamin L or prodi maksud saya IPK sama dengan atau maksud saya IPK lebih kecil dari 3,50. Maka data yang ditampilkan adalah mahasiswa yang berjenis kelamin laki-laki atau yang IPK-nya di bawah atau lebih kecil dari 3,50. Untuk penggunaan yang lain atau penggunaan OR yang lain, penerima beasiswa where fakultas ISIP jenis kelamin
P. Maka data yang ditampilkan adalah yang terdapat pada fakultas ISIP atau jenis kelaminnya perempuan. Lalu untuk penggunaan in, kemudian untuk operator in, select bintang from penerima beasiswa, where fakultas in hukum pertanian maka data yang ditampilkan adalah penerima beasiswa atau mahasiswa yang terdapat pada Fakultas Hukum, Pertanian, dan MIPA. Kemudian kita dapat mengubah data dengan menggunakan operator in juga dengan perintah update penerima beasiswa set IPK sama dengan 3,65 where NIM 1903 01 038 1924 06 052 1909 02 052. Lalu kita lihat select bintang from penerima beasiswa. Bisa kita lihat di sini pada NIM 1903 01 038 1924 06 052 dan 1909 02 052. Di sini IPK-nya terganti menjadi 3,65. Kemudian untuk operator between, select from penerima beasiswa where IPK between 3,20 and 3,40. Maka data yang ditampilkan adalah yang IPK-nya berada di between atau di antara 3,20 dan 3,40. Lalu untuk between yang selanjutnya, select name, nama, IPK from penerima beasiswa between 3,30 and 3,50. Terdapat kesalahan. Maksud di sini saya lupa menambahkan where IPK. Maka data yang ditampilkan adalah
NIM, nama, dan IPK-nya saja, dan yang IPK-nya berada di antara 3,30 dan 3,50. Kemudian untuk pemakaian not atau operator not, select from menerima beasiswa, where not, Fakultas Pertanian, maka yang pada Fakultas Pertanian tidak akan ditampilkan. Lalu untuk not in, penerima beasiswa were not in Fakultas Pertanian, ISIP, dan Hukum. Lalu untuk operator not in, kita bisa select from penerima beasiswa where Fakultas not in Pertanian, ISIP, Hukum, maka data tidak akan menampilkan pada Fakultas Pertanian, ISIP, dan Hukum. Kemudian untuk operator not between, select bintang from penerima beasiswa where Fakultas not between tiga koma 10 and 3,30. Maka data tidak akan menampilkan yang terdapat pada IPK 3,30 dan 3,10 dan 3,30. Lalu untuk operator not like, select bintang from penerima beasiswa where nama, not like, maka data tidak akan menampilkan nama yang mempunyai karakter atau huruf awal A, kemudian kita masuk ke operator like, yaitu like persen atau beberapa karakter sembarang. Select from penerima beasiswa where
like a persen, maka data yang ditampilkan adalah nama yang mempunyai huruf awalan A atau huruf awalan A saja, dan sisanya yaitu beberapa karakter sembarang. Lalu untuk pemakaian kedua, select from penerima beasiswa where nama like persen R persen. Terdapat kesalahan, maksud di sini saya kurang petik di belakangnya. Kemudian data yang ditampilkan adalah data yang terdapat huruf R pada namanya atau terdapat karakter R pada namanya. Lalu untuk operator like, select from penerima beasiswa where nama like maka data yang ditampilkan adalah nama yang huruf keduanya terdapat huruf R. Kemudian pemakaian yang lain, maka data yang ditampilkan adalah nama yang terdapat huruf keduanya atau setelah karakter pertamanya itu adalah huruf E. Kemudian kita masuk ke operator agregasi. Yang pertama adalah count untuk menghitung jumlah record atau baris data pada suatu tabel. Kita dapat menggunakannya dengan select count nama S banyak nama from penerima beasiswa. Kemudian kita dapat menggunakan operator count dengan select count nama S banyak nama from penerima beasiswa. Lalu di sini datanya atau jumlah datanya itu 35. Kemudian kita bisa melihat atau menggunakan pada kondisi yang lain, select count S banyak mahasiswa from penerima beasiswa where IPK
lebih besar sama dengan 3,40. Maka data yang ditampilkan adalah, atau banyak mahasiswa yang ditampilkan adalah yang IPK-nya lebih besar sama dengan 3,40. Kemudian terdapat operator sum untuk menjumlahkan nilai. Caranya select bintang from select sum IPK per 35 S total IPK from penerima beasiswa. Kemudian untuk pemakaian yang lain, select sum IPK S total IPK from penerima beasiswa where IPK lebih besar sama dengan 3,30. Kemudian untuk AVJ ini untuk menghitung nilai rata-rata dengan select kemudian untuk operator agregasi AVJ itu untuk menghitung nilai rata-rata. Cara penggunaannya select AVJ IPK S IPK average from penerima beasiswa. Maka yang ditampilkan adalah nilai rata-rata pada IPK. Kemudian untuk penggunaan max itu untuk mendapatkan nilai terbesar dengan cara select max IPK S max IPK from penerima beasiswa. Di sini IPK tertinggi atau nilai terbesar yang terdapat pada IPK adalah 3,68. Kemudian untuk min, select min IPK S min IPK from penerima beasiswa. Maka data yang ditampilkan adalah IPK dengan nilai terkecil. Ini tadi semua adalah materi-materi yang sudah diajarkan pada praktikum manajemen sistem basis data, dan video ini dibuat untuk memenuhi nilai akhir project manajemen sistem basis data. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.